Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, ada satu tempat yang menyimpan sejuta pesona dan menjadi oase persinggahan yang sejuk dan damai. Memiliki seni arsitektur neogotik, menjadi situs cagar budaya nasional, berdampingan dengan Masjid Istiqlal, Gereja Katedral Jakarta menjadi tempat yang ikonik, historik, dan simbolik. Selamat datang di Gereja Santa Peran Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta. Gereja Katedral juga merupakan gereja induk atau mater ecclesia bagi gereja-gereja paroki di Kusuma Agung, Jakarta. Gereja ini memiliki nama pelindung Santa Peran Maria diangkat ke surga. Diresmikan pada tanggal 21 April 1901 dan perjalanan gereja ini cukup panjang dan menarik untuk disimak. (1808). Sejak Prefektur Apostolik Batavia berdiri, diresmikan gereja pertama, gereja darurat yang berupa rumah bambu di asrama tentara di pojok barat daya lapangan Banteng. 1810, karena jumlah umat semakin banyak, gereja dipindah ke Gang Kenanga. Gereja tersebut diberkati oleh Pastor Yakobus Nielsen dengan nama Santo Ludovicus. 1828, atas bantuan dari Komisaris Jenderal Dubus, dibelilah tanah bekas Istana Gubernur Jenderal Dekov di pojok barat utara lapangan Banteng yang waktu itu dipakai sebagai kantor Departemen Pertahanan. Tanggal 31 Mei 1880, gereja selesai renovasi, termasuk memindahkan menara dan menambahkan menara kecil di sisi kiri kanannya. Tanggal 9 April 1890, bangunan gereja katedral runtuh. Kandang kereta kuda uskup di belakang pastoran digunakan menjadi katedral darurat. 1891, perencanaan pembangunan gereja katedral yang baru dimulai. Pastor Antonius Dijkmans, SJ, ditunjuk sebagai arsitek yang mendesain gereja. Pada pertengahan tahun 1891, mulai diadakan peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan gereja tersebut. 1899, peletakan batu pertama oleh Provikaris Carolus Wenneker SJ. Pembangunan gereja katedral dilanjutkan hingga selesai oleh arsitek Marius Hulswig. Tanggal 21 April 1901, gereja katedral diresmikan oleh Vikaris Apostolik Batavia, Monsignor Edmundus Sibrandus Loipen SJ, dan diberi nama Santa Peran Maria diangkat ke surga. Begitu banyak pesona neogotik yang ada di dalam gereja ini. Kaca patri bermotif floral, pilar kokoh dengan ukiran floral di atasnya, jendela berbentuk lancip melengkung, langit-langit setinggi 17 meter dengan pola menguncup. Lain fungsi-fungsi praktis bangunan, bentuk melengkung ke atas, motif floral dipandu dengan suasana megah dan hening, ingin membangun ruang bagi setiap orang yang datang untuk memurnikan kembali hubungannya dengan Tuhan, mengingat kembali keagungan Tuhan. Disitulah katedral menjadi oase di tengah kepenatan hidup dan memberikan pengalaman rohani bagi setiap orang yang datang. Replika dari patung Pieta karya Michelangelo terletak di sudut belakang gereja. Dipesan dari Belanda untuk menggantikan patung Pieta lama yang terbakar tahun 1957 karena menjalarnya api lilin. Lukisan jalan salib dilukis di atas ubin
dan dibuat oleh seniman grafis Amsterdam, Theo Molkenboer, dibuat tahun 1911 dan dipasang pada tahun 1912. Orgel buatan perusahaan Verschuren, Belgia, dan dibawa ke Jakarta tahun 1988. Berasal dari orgel yang telah diperdali dari desa Ambi di pinggiran kota Maastricht dengan corak neogotik. Mimbar kerang dipasang pada tahun 1905 dengan atap berbentuk kulit kerang yang berfungsi sebagai pemantul suara. Merupakan hadiah perayaan pesta perak imamat Monsignor Loipens dan diresmikan oleh Pastor Wenneker. Dibuat di Den Haag. Altar utama dibuat pada akhir abad 19 di Belanda. Altar ini baru pada tahun 1956 dipindahkan dari gereja Yesuit di kota Groningen ke Jakarta dan dipasang 2 tahun kemudian. Terdapat patung-patung serta ukiran para santo dan santa, serta relief perjanjian lama. Altar Maria dibuat oleh Atelier Lemarcus, Limburg, Belanda, dikerjakan sekitar tahun 1915. Di bagian atas tabernakel terdapat patung Maria dan sekitar tabernakel ada relief kisah hidup Maria dan lambang Maria. Altar Yosef dibuat bersama dengan altar Maria oleh Atelier Lemarcus selesai tahun 1922. Di bagian tengah, di atas tabernakel terdapat patung Santo Yosef memegang bunga bakung yang melambangkan Yosef adalah pria suci, murni, dan Yesus memegang bola dunia. Tanggal 13 Mei 2018, diluncurkan replika Maria Bunda Segala Suku, diberkati oleh Bapak Uskup Kuspan Agung Jakarta Ignatius Suharyo, bertepatan dengan Hari Komsos Sedunia dan peringatan Santa Peran Maria dari Fatima. Di dalam patung ini, ada banyak simbol keindonesiaan, mahkota dengan peta Indonesia, Garuda Pancasila di dada, kerudung merah putih, kebaya putih panjang dengan lukisan wayang Dewi Kunti Tua, simbol kesabaran dan penuh kesucian, dan wayang Dewi Sri, simbol kesejahteraan dan kedamaian, dan memakai tenun motif Nusantara. Inilah sekilas tentang Gereja Katedral Jakarta bersama seluruh kompleksnya, tempat yang ikonik, historik, dan juga sangat bersejarah. Gedung terakhir yang menjadi simbol baru adalah terowongan silaturahmi. Terowongan silaturahmi yang sebentar lagi akan diresmikan menegaskan semangat persaudaraan, kebangsaan, dan keindonesiaan yang dicetuskan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno saat menetapkan lokasi Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan oase keheningan, untuk berdoa, suasana hening, maupun juga untuk belajar sejarah bangsa ini, sejarah kebangsaan, silahkan Anda datang ke katedral ini. Selamat datang dan silahkan melihat dan menikmati pesona Gereja Katedral Jakarta yang unik, historik, dan simbolik.